Perkenalkan, nama saya Lin Hendra Irawan. Kebetulan saya senang sekali bertemu dengan teman-teman di OSIS. Saya lulus tahun 1984. Jadi kebetulan waktu itu saya dipercaya jadi ketua OSIS juga. Saya senang hadir di sini. Kenapa? Karena kalau kita ketemu di luar, mungkin adik-adik akan panggil saya karena sebagian besar mungkin di sini orang tua kalian bahkan mungkin lebih muda dari saya, ya. Tapi inilah indahnya alumni di saat saya selalu merasa muda, karena kalau kita ketemu, you have to call me bro, ya, nggak ada kita itu adik dan kakak semua di sini, ya. Saya berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk bisa bergabung bersama-sama di acara hari ini. Yuk kita libatkan ini 2 jam ke depan kita berinteraksi. Saya ingin berbagi sesuatu, tapi saya ingin adik-adik semua menjadi bagian dari ini. Ya, sebelum saya mulai, saya akan ambil waktu sedikit untuk mengenalkan rekan-rekan di pengurus alumni. Betul yang Ibu Erika katakan tadi, lulusan pertama yang ada di kita, di kepengurusan kita itu lulusan tahun 66. Jadi ini satu indah yang luar biasa bagi saya yang lulus tahun 84, karena di kepengurusan yang paling senior secara usia itu hampir seumur ibu saya, yang paling muda itu lebih muda dari anak saya. By the way, saya udah bercucu, ya, jadi bukan punya anak, tapi saya udah punya cucu. Saya ingin kenalkan teman-teman yang ikut support siang ini. Yang pertama yang berdiri, ini mungkin rekan-rekan di sini tahu. Kalau jam kelas kalian harus panggil dia Bapak Felix Riono, tapi di sini di ruang ini you have to call him Bro Felix. Bro Felix ini segala bisa di alumni, sekretaris, juga bertanggung jawab di bidang media, di bidang dokumentasi, serba bisa deh dia pokoknya. Lalu di ujung sana, by the way, Felix lulusan 96 ya. Lulusan 96. Yang berikutnya adalah Maria Susanti. Ini lulusan 96 juga ya, betul ya. 96. Maria Susanti bertanggung jawab di bidang kemitraan. Jadi kita ada ada bidang yang mencari mitra untuk mensponsori kegiatan-kegiatan kita. Sebelahnya yang hari ini paling senior di sini, Sis Yulis, lulusan 1973. Sama di kemitraan juga. Yang berikutnya sebelahnya adalah Patricia, lulusan 2009. Patricia bantu kita di sekretariat. Yang berikutnya Ibu Sincie, lulusan 91. Maaf, jadi Ibu Sis Sincie, lulusan 91. Beliau di bidang diakonia. Nah, kebetulan itu berkaitan erat dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, Cinta Alma Mater. Karena di tangan si Sincie inilah kita punya program adik asuh. Adik-adik kita mulai lulusan 2017, 18, 19, 20 ada yang kita dalam tanda kutip bekerja sama, kita bantu pendidikan mereka. Sister untuk berbicara, merangkum maksimal 5 menit, satu bagian itu saja. Mungkin sebagian besar merayakan Imlek, ya. Waktu Imlek itu dipanggil biasanya kalau yang keluarganya masih kebudayaan masih kuat. Yuk kita kumpul malam Imlek makan. Ya, si grandpa, si grandma itu manggil anak, cucu semua kumpul. Waktu datang pernah nggak kita tanya, grandpa saya nggak mau datang, ada hiburan apa sih di sana? Ada basah nggak di rumah grandpa? Ya, ada lucky draw nggak gitu? Apakah nanti Niki nyanyi High School in Jakarta nggak di sana gitu? Ya kan? Kita nggak pernah tanya kok. Kita datang ke mereka lalu kita makan. Yang penting apa? Yang penting kedatangan kita membawa acara itu berhasil. Bayangin nih kalau keluarga besar. Saya ini real story. Keluarga saya di keluarga papa 4 generasi itu kita dekat banget. Setiap bulan kita kumpul
ulang tahun dirayain bareng-bareng. Kalau datang di saat acara kadang-kadang, wah ini lagi keluar kota, ini kemana-mana, waktu nggak datang, yang datang 30 kita udah lemes. Karena totalnya kalau datang 70 datang semua. Ini kita bicara sebelum COVID waktu itu ya. Jadi artinya apa? Artinya di saat kita datang, yang menjadi penentu acara itu sukses atau enggak siapa? Apakah grandpa atau grandma? Bukan, kita. Ketika kita tidak hadir, acara itu nggak asik tanpa lo. Ketika kita hadir, kita bagian dari kesuksesan acara itu. Kenapa ini penting? Karena acara ini yang tadi kita bicara 80-20. Ketika kita sering jumpa, indirectly ada perasaan kalau nggak jumpa kita kangen, kita miss gitu kan. Nah di saat keluarga ini sering kumpul, sering ketemu, di sanalah kita berasa bahwa kita menjadi bagian dari itu. Itulah yang diperlukan dari satu komunitas, sama seperti kita. Ketika lu buah-buah setiap hari, kita ketika ketemu kita tidak menyapa, kita nggak ada namanya bonding. Bonding ini terjadi ketika kita sering melakukan pertemuan ini. Jadi kalau kita sering ketemu, kalau kita sering ada acara, disitulah kita dekat. Nah di saat dekat apa yang terjadi? Kita akan tumbuh rasa yang orang berpikir the other way around. Orang berpikir kalau lu kumpul agamanya beda, ya contoh di keluarga saya ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Di saat kita bertemu, kita berpikir kita berbeda agama, lu yang Hindu di sana, yang Buddha di sana, gue yang Katolik di sini, ini Kristen di sini. No. Ketika kita sering bertemu, di sanalah the melting point happen. Kita akan saling menghargai. Yang Buddha, kebetulan di keluarga saya ada yang satu itu dia makan apa cacai, orang bilang apa vegan, nggak makan daging. Ya, kalau orang berpikir pasti dia dibully, kalau kita enggak. Justru setiap sebelum acara selalu ada yang ngingetin. Itu biasanya tugas mama saya tuh, karena mama saya kebetulan di generasi paling atas dan orang paling tua. Kita mau pesta di rumah mana selalu ngingetin, jangan lupa ya siapin makan. Karena ada satu yang Buddha itu dia cacai, dia nggak makan daging. Jadi kita saling ngingetin, kita respect dia, kita hormati perbedaan ini yang membawa menjadi sesuatu yang indah. Cara makan yang beda, agama yang beda, bisa kita ketemu. Kalau kita jarang ketemu, itu akan jadi sesuatu yang asing. Waktu mau makan, mari kita berdoa. Yang Buddha sibuk dan nggak berdoa kan. Yang orang Kristen langsung nurut, yang Katolik begini-begini gitu kan. Pemeriksa di mana kacamata, nggak ke dompet, ya. Jadi orang akan respect. Kenapa? Karena sering ketemu. Jadi itulah pentingnya kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang rutin. Di saat kita sering ketemu, kita akan lebih banyak respect. Tuhan memberkati yang luar biasa. Anda diberkati, Anda bisa berada di waktu yang pas, di tempat yang pas. Tapi yang orang nggak tahu, untuk mendapatkan foto ini, itu effortnya itu luar biasa. Satu, untuk dapat foto ini, Anda harus berada di atas air. Ya. Lalu untuk dapat titik ini, mataharinya di tengah, kita itu harus mencari. Saya mencari. Karena saya lihat di foto orang, wah ini cakep banget. Jadi yang pertama, kita harus cari. Untuk bisa di posisi itu, saya harus gimana? Google. Kita harus cari ferry yang lewat rute ini. Ya. Jadi artinya bukan tiba-tiba cepret dapat seperti ini. Saya senang sekali fotografi, tapi saya tidak seperti Robert bawa kamera berat-berat. Saya semua ambil dari kamera saya di mobile phone. Kita harus tahu waktunya. Jam berapa matahari kira-kira di sana? Kita harus Google. Ya, setiap hari yang berbeda, apalagi di negara 4 musim. Matahari terbenam itu ada jam 4.30, ada yang jam 9.30 malam baru terbenam. Jadi artinya apa? Untuk mendapatkan right place and the right time, itu kita perlu effort, bukan sesuatu yang kebetulan terjadi. Yang berikutnya, saya ingat ini ada teman yang bilang sama saya, lagi-lagi, Hen, hoki banget itu burung bisa pas ya, sayapnya lagi ngebuka gitu kan, lu ambil foto ini. Tapi kan
Tapi apakah mereka tahu untuk mendapatkan foto ini saya ngejepretnya nggak kurang dari 50 foto? Apakah mereka tahu untuk dapat burung terbang seperti ini burung kan bukan pakai remote control, disuruh terbang dia terbang kan? Ya, jadi kita harus beli makanan, harus belajar. Udah beli makanan, kita harus lempar makanan ini sejauh mungkin, dikejar sama burung. Untuk melakukan ini kita harus tahu ini 4 musim. Cuman di musim-musim tertentu burung ini hadir. By the way, ini di Kemah Walk, ini di Texas, Amerika. Kita harus tahu kapan burung ini, kapan kita harus lempar makanan. Udah lempar makanan, cepret, keluarlah segala macam ini. Ada yang burungnya miring, ada yang itu. Kadang-kadang dapat yang bagus. Udah lempar makanan, foto semua jelek, 50 foto. Beli makanan lagi, lempar lagi. Ketika lempar ini 2-3 kali, tiba-tiba senja turun gelap. Udah hari itu kita nggak dapat foto yang baik gitu. Ya, jadi to be in the right place at the right time, kita perlu beruntung dapat foto yang baik. Tapi ini semua adalah usaha kita. Yang menentukan siapa? Tuhan. Hari itu kita udah datang nih, gua mau lempar, tiba-tiba hujan. Hari itu kita udah siap semua, udah naik ferry, udah cek jadwal ke sana, tiba-tiba berawan. Kan seperti matahari itu sunset nggak tiap hari bulat begitu. Kita ke Bali di Kuta kalau lebih bagus, cantik sekali. Tapi mungkin setahun itu cuma terjadi beberapa kali. Jadi kita berusaha, Tuhan menentukan. Tapi ketika kita tidak berusaha, tidak pernah Tuhan akan memberi sesuatu. Jadi kata-katanya itu bagus sekali. We have to be in the right place at the right time. Bagaimana kita bisa in the right place? You have to be all over the place. Kalau kita tiap hari di kamar, kita di ranjang, place itu tidak pernah akan datang. Untuk dapat kesempatan itu, kita harus membuka diri kita sebanyak-banyaknya, berada di tempat sebanyak-banyaknya. And in the right time, waktunya juga sama. Kita nggak bisa datang nyoba, nunggu 10 menit nggak ada, ya udah gitu. Kita harus siapkan effort untuk siapkan waktu untuk itu semua terjadi. Penting banget kita harus tahu pola hidup yang baik. Bagaimana kita jadi orang sehat secara fisik. Yang kedua, secara karakter, attitude kita. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang attitude baik kalau lingkungan kita tercemar. Yang tadi bicara lancar itu segala macam kata-kata itu gitu kan. Jadi kita harus pilih satu tempat di mana kita bisa bertumbuh dengan baik. Lingkungan kita, iman kita harus tumbuh. Kita bukan cuma sehat fisik, kita harus sehat secara rohani. Ya, nah jadi itu penting. Nah lalu yang berikutnya, kenapa bawa hal yang penting dengan network? Karena setelah kita ada self improvement, yang berikutnya kita ada waktu untuk give back. Apa itu give back? Give back sesuatu yang kita kembalikan. Nah, yang tadi kita cerita nih kalau gathering, kalau kita nggak pernah kumpul ketemu di jalan sekian tahun, kamu siapa ya? Nama pun kita lupa. Bagaimana Anda bisa satu hari Anda kembali berpikir, nah gue sekarang udah jadi sukses, gue mau balik ke sekolah, gue ingin mencintai alma mater. It will never happen. Karena cinta itu perlu proses. Artinya apa? Ketika kita mulai dari sekarang, nanti ketika kalian lulus, kalian akan mendapatkan satu kartu alumni dari keluarga besar alumni. Kita akan bergabung di sini menjadi satu keluarga besar. Saya nggak mungkin tahu udah sekian ribu tiap angkatan 300. Maafkan kalau ketemu di jalan tiba-tiba, hai sis, siapa nama kamu gitu kan? Bukan saya sombong, nggak mungkin saya ingat ribuan orang. Tapi ketika Anda merasa Anda ingin menjadi bagian, let us know, hubungi kita. Bukan berarti Anda harus menyerahkan uang, nyumbang duit atau apa, bukan. Anda sekarang kuliah tiba-tiba Anda aktif di satu komunitas, lapor ke KBA. Saya punya sesuatu yang saya bisa share. Nanti yang berdiri di sini 5 tahun, 4 tahun dari sekarang, mungkin salah satu dari Anda yang akan share untuk adik-adik kita yang lain. Amin? Ya kan? Nah, jadi kita harus ada waktu. Nah, momen itu nggak bisa nunggu. Nanti ketika Anda menjadi seorang Erick Thohir, tiba-tiba, aduh ingat gue pernah dulu gitu balik lagi.
It will never happen. It's too late. Relationship ini tidak pernah ada. Kita punya program nih, Anda belum bisa mempunyai ide sendiri. Kita punya adik asuh. Lagi-lagi, tidak dalam bentuk uang. Bisa Anda bantu dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk uang. Kalau ada program ikut. Kita ada keluarga besar alumni, ada program donor darah. Anda bisa bilang, oke, saya mau dong waktu acara donor darah bantu-bantu. Ya, ngebungkusin paketnya, segala macam, apapun bisa. Dan itu harus dilakukan secara proses. Jangan tunggu 5 tahun, jangan tunggu 10 tahun, jangan tunggu 15 tahun dari sekarang. Karena itu tidak akan terjadi kalau kita menunggu. Relationship ini perlu ada yang tadi bilang. Kita harus bergather bersama, kita harus bercommunity bersama. Itu yang penting. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya tuh dagang sebetulnya. Ya. Kenapa kita berdagang? Berapa banyak kalau kita ngobrol sesama pengusaha nih, seumur saya, kita ngobrol pengusaha untuk apa? Saya lagi mikirin nih, nanti anak saya udah lulus sekolah, dia kira-kira mau usaha apa ya? Atau yang profesional dokter, mungkin nggak ya kita bisa invest barang buatin klinik atau apa? Orang tua berpikir ingin sesuatu untuk anak kita, untuk cucu kita. What do you invest? Yang kalian invest di sini adalah ketika kita bisa give back, ketika kita bisa menjadi alumni, alumnus, atau perempuan disebutnya alumna yang baik. Balik lagi ke yang awal tadi preambul, kita bicara Cornell University. Ketika kita baik, Semak Satu Penabur pun akan baik karena kita. Jadi nanti ketika kita punya anak, di saat usia anak kita mau sekolah, kita nggak perlu pusing, anak sekolah kemana ya? Karena kita sudah melakukan investasi. We know by then, di waktu itu udah nggak usah mikir. Semua orang yang di Bandung, anaknya sekolah kemana? Harus masuk Semak Satu Penabur. Kenapa? Karena Semak Satu Penabur menjadi sekolah yang baik karena kita menjadi bagian dari sana. Terima kasih teman-teman semua, adik-adik semua, udah bantuin saya untuk saya nggak ngantuk 2 jam ini. Sampai jumpa. Mantap. Tapi kita harus menunggu. Rame banget, cuman 2 jam tuh nggak kerasa. Awalnya juga tadi pas di kelas ngantuk, tapi pas sesi jadi semangat lagi. Oke. Thank you bro. Keren banget, ternyata kita punya ikatan alumni, keluarga besar alumni yang luar biasa dan kita punya banyak channel. Thank you. Terima kasih untuk acara hari ini, luar biasa, 2 jam di jam 2 siang. Tapi rupanya semua stay awake, stay alive. Selamat untuk anak-anak semua.